Satu pertanyaan bagus yang saya dapat dari salah satu subscriber adalah bagaimana jika Shutterstock ini bangkrut? Semua karya kita hilang, semua uang kita hilang, semua portofolio kita hilang. Intinya adalah Shutterstock ini bangkrut dan tidak ada lagi di muka bumi ini. Stay tune guys. Selamat pagi dari kota Jogja, teman-teman semua. Nama saya Bima Aditya. Matur nuwun, teman-teman sudah nonton video kali ini. Dari sebegitu banyak video yang ada di muka YouTube ini, teman-teman memilih nonton video saya mengucapkan terima kasih sekali. Saya dapat views, saya dapat AdSense dari teman-teman. Pagi ini hari Sabtu, saya abis ini mau nge-gym, sempetin nge-vlog dulu buat teman-teman semua. Jadi satu pertanyaan menarik adalah bagaimana ketika yang namanya Shutterstock ini doesn't exist anymore in this earth. Sekarang saya mau bicara tentang sebuah bisnis skala besar dulu. Jadi kalau misalnya teman-teman nonton, mungkin ini di luar ekspektasi teman-teman ya, tapi di dunia ini kan ada yang namanya company itu biasanya punya saham, punya pasar modal. Saya kebetulan investasi hampir mungkin 50-80% uang saya yang saya dapat dari YouTube, dari fotografi, dari Shutterstock, dari penjualan e-book saya atau Shopee affiliate yang teman-teman percayakan ke saya lewat link di bawah gitu ya. Itu 50-80% saya masukin investasi. Karena umur saya tahun ini 40, jadi saya pikir ini satu umur yang cukup menurut saya untuk saya benar-benar harus concern di bidang investasi. Yang namanya company ini ada namanya, kalau di Indonesia ini sahamnya ada namanya LQ45. Itu adalah 45 perusahaan-perusahaan hebat yang kinerjanya bagus, GCG atau Good Corporate Governance-nya semua bagus, artinya pemiliknya terpercaya, dia nggak suka korupsi dan sebagainya. Tapi di dunia ini ada namanya S&P 500, di mana ini ada 500 perusahaan dunia yang sangat besar. Dan saya mau kasih tahu satu hal buat teman-teman yang mungkin akan cukup mencengangkan, bahwa di dunia ini S&P 500 ini perusahaan yang bisa bertahan sangat lama. Ini average usianya adalah 20 tahun. Teman-teman tahu nggak berapa usia saya motret wedding? Saya motret wedding dari 2009 dan berakhir di mungkin 2019 mungkin. Jadi ya anggaplah 10-12 tahun, karena pasca COVID saya masih motret 1 kali 2 kali juga untuk sebuah momen wedding. Artinya saya ini hanya berusia Bima Aditya fotografi di bidang wedding industry, ini usianya hanya 12 tahun. Maka ketika kayak Apple, Google, mungkin teman-teman pernah tahu ada BlackBerry, ada Nokia, berapa sih usianya mereka? Ini kalau di dunia universal, teman-teman bisa cek aja S&P 500 ya, S&P 500. Itu rata-rata perusahaan-perusahaan sebesar itu tuh hanya bertahan 20 tahun. Lalu bagaimana dengan Shutterstock? Shutterstock ini jelas perusahaan yang jauh lebih kecil daripada Google, Apple, dan lain sebagainya gitu ya. Atau mungkin perusahaan-perusahaan lain, mungkin minyak, oil and gas, Shell, dan lain sebagainya. Jadi, apakah satu perusahaan itu akan bisa bangkrut? Bisa. Karena saya di wedding fotografi, di studio saya itu ada 9 income stream. Jadi, kalau kita bisnis, kita harus bisa kita harus bisa describe berapa dan dari mana jumlah aliran income-nya. Saya punya 9 di Bima Aditya Fotografi. Ini ada di industri wedding, pre-wedding, portrait, kemudian ada juga misalnya kayak saya di YouTube nih, konten begini, saya ngajar, itu artinya workshop seminar, saya dapat uang. Kemudian misalnya dari digital product, saya jualan preset, jualan e-book, ada Shopee affiliate, ada AdSense, ada macam-macam. Saya punya 9 aliran income. Ternyata yang 3 mati. Ini karena saya sudah tidak laku lagi, sudah 10 tahun bisnis di wedding fotografi, sudah digantikan dengan generasi-generasi fotografer mudanya. Atau antara juga mungkin saya sudah tidak mau lagi yang kayak setiap minggu ninggalin anak, istri, segala macam, pergi-pergi, anak-anak saya tumbuh besar. Jadi saya termasuk orang tua yang mempercayai bahwa tumbuh kembang anak itu bukan di sekolah, bukan di TPA, bukan di tempat kursus, tapi tumbuh kembang anak itu tumbuhnya di saya sama istri saya. Maka jangan pernah berharap, ini kebetulan saya Islam, jangan pernah saya berharap anak saya bisa sholat dengan saya menyekolahkan ke sekolah Muhammadiyah, sekolah NU, sekolah Islami.
biar mereka sholat, tapi padahal saya nggak sholat. Nggak bisa. Maka kalau saya mau mendidik anak-anak saya itu baik bertegur sapa, sayanya sama istri harus mengajarkan dulu. Nah, kembali lagi ke masalah tentang wedding saya nih, wedding, pre-wedding, portrait. Ini divisinya 3, mati nih. Lalu bagaimana dengan Shutterstock yang market size-nya, total equity atau total sahamnya ini tidak sebesar perusahaan-perusahaan minyak, oil and gas, mungkin emas, mungkin Apple, teknologi gitu. Bisa nggak bangkrut? Bisa. Karena kalau teman-teman mungkin generasi Z, mungkin teman-teman nggak banyak familiar, tapi dulu ada namanya Facebook. Dulu ada juga namanya Friendster. Nah, Friendster itu era-era saya zaman kuliah tahun 2003-2004. Terus kemudian masuklah Facebook tahun 2004 kalau nggak salah. Friendster itu sudah ditinggalkan, di mana saya punya stok, walaupun stok itu stok bukan yang berkaitan dengan uang ya, stok cerita, stok postingan, stok foto, itu hilang semua di Friendster. Facebook itu sekarang saya hanya pakai untuk berjualan barang-barang bekas saya di marketplace, karena Facebook trafficnya masih bagus gitu ya. Tapi kalau untuk sosial media, saya lebih sering menggunakan Instagram. Teman-teman mungkin di rumah lebih sering menggunakan TikTok, which is engagement-nya mungkin lebih cepat ya. Tapi Facebook mungkin juga bisa ditinggalkan. Itulah kenapa Mark Zuckerberg membeli Instagram, kenapa dia membeli WhatsApp. Jadi dia selalu investasikan uangnya itu untuk sesuatu hal yang di masa yang akan datang. Jadi bagaimana, pertanyaannya adalah ketika Shutterstock itu hilang dari muka bumi ini. Ngomong-ngomong, saya pernah bangkrut. 2012 Januari adalah awal kebangkrutan saya, dan saya baru berakhir 2017 di bulan Juli, September kurang lebih itu. Jadi artinya 4-5 tahun ini saya suffering. Total kerugian saya di wedding fotografi pada waktu itu karena gaya hidup, karena salah cash flow, salah money management, dan lain sebagainya, marketingnya juga kurang. Itu total kerugian saya intinya adalah 200-an juta plus sedikit lah. Kalau saya sempat hitung ya 200 juta jelas, tapi kalau 200 juta plus itu kurang lebih begitu ya. Kesalahan saya adalah di penggunaan kartu kredit yang tidak disiplin. Jadi saya modalin bisnis saya pakai kartu kredit. Intinya adalah saya adalah orang yang pernah bangkrut. Teman-teman mungkin di rumah juga pernah bangkrut. Tapi kalau misalnya buat orang-orang yang sudah pernah bangkrut, dan teman-teman sudah pernah bangkrut kok teman-teman sekarang bangkit, teman-teman pasti punya satu pemikiran mindset yang kurang lebih sama dengan saya. Bangkrut itu adalah namanya shit happen. And if the shit happen in this life, ya sudah pasrah. Kalau kita bicara tentang, saya pernah dapat satu insight ya dari guru ngaji saya itu ya. Ya karena udah deket makanya manggilnya kadang-kadang kamu, saya, lu, gue gitu ya. Dia bilang gini intinya, Bim, kalau misalnya kita nih ya orang beriman, itu kalau kita mau memulai sesuatu kita berdoa. Kemudian kita perjuangan yang terbaik. Tapi habis kamu ngelakuin 2 hal ini, Bim, kamu harusnya tawakal. Dia bilang, tawakal itu artinya berpasrah diri. Nah, itu juga sama hal yang saya akan sharingin kepada teman-teman semua. Jika Shutterstock ini bangkrut dan hilang dari muka bumi ini, ya sudah. Jawabannya cuma itu. Tapi bagaimana kita sekarang masih punya momentum? Makanya ketika saya sharing kepada teman-teman semua, saya nulis ebook namanya Jualan Foto dengan Shutterstock. Ini kan sebuah ebook yang ngajarin tentang basic sampai intermediate, bagaimana kita cara berjualan foto di Shutterstock. Menurut saya potensinya sampai 10 tahun masih sangat besar, bahkan mungkin bisa lebih, karena Shutterstock itu sekarang juga berinovasi dengan cara dia melakukan satu aksi korporasi, dia merger dengan Getty. Tujuannya dia pengen bikin industri AI di masa depan. Nah, siapapun yang masuk ke AI, they will survive. Mereka akan survive. Nah, jadi menurut saya potensinya masih di atas 10 tahun di dunia ini. 5 tahun menurut saya masih sangat aman, dan bagaimana caranya? Artinya ketika 10 tahun ke depan kita masih bisnis di foto, di footage, kemudian kita bikin AI segala macam melalui Shutterstock ini potensinya masih sangat besar. Makanya ebook itu saya tulis. Awalnya itu cuma sekedar saya pengen membrainwash teman-teman semua. Guys, sama-sama kalian motret-motret ngasal-ngasal gitu, kenapa nggak dijual sih? Kalau misalnya belum laku, kalian punya portofolio. Tapi kalau kalian sudah laku, ini the money will come 24/7. 365 hari, every single day. Lebaran aja, momen lebaran di saat kita harus spend uang ya, kayak sekarang ini saya masih dapat download gitu.
Jadi betapa indahnya ketika kita harusnya semua orang di seluruh Indonesia ini kita spend duit. Teman-teman spend duit, tapi duitnya masuk. Tetap ada yang masuk. Itu indahnya bisnis di dunia digital zaman sekarang. Maka teman-teman kalau mau baca e-booknya silakan ada di bawah. Teman-teman mau belajar tentang bagaimana cara motret pakai smartphone, teman-teman mau coba-coba pakai preset, itu preset saya preset asli yang saya pergunakan untuk berkarya sampai hari ini, itu semua linknya ada di bawah. Monggo silakan. Dan saya mengucapkan terima kasih ketika teman-teman melakukan pembelian itu support saya untuk operasional bikin vlog semacam ini. Intinya adalah kalau Shutterstock tiba-tiba bangkrut, ya sudah. Tapi intinya bagaimana kita bisa memanfaatkan momen yang mungkin 10-20 tahun ini untuk mencari tambahan penghasilan. Teman-teman pasti di rumah sudah punya bisnis, teman-teman sudah jadi karyawan. Khususnya buat teman-teman yang jadi karyawan, pasti teman-teman pernah terbesit pikiran untuk gimana caranya saya bisa dapat tambahan penghasilan. Gimana caranya ketika saya umur 55 saya harus pensiun. Iya kalau pensiunnya dari PNS, teman-teman dapat pensiun. Tapi kalau teman-teman kerja di perusahaan multilevel nasional bisa jadi cuma dapat pesangon sekali ketok misalnya 2 miliar, 3 miliar, selesai habis itu bye-bye, udah selesai. Nggak ada pensiun bulanan lagi. Nah kuncinya adalah bagaimana kita memanfaatkan momentum ini. Ketika Shutterstock Gate ini justru major, berarti dia usianya makin panjang. Ketika usianya makin panjang, berarti kita bisa ini nih, jualan sampah digital. Sampah digital itu artinya mungkin terlalu frontal ya. Kita bisa jualan, teman-teman mau makan, teman-teman foto makanannya, pancake-nya, bubur ayamnya, kemudian jenang gempolnya misalnya, difoto dijual. Saat ini jualannya foto. Mungkin pengembangan adalah footage atau video tanpa suara. Tapi teman-teman bisa jualan AI one day. Karena industrinya memang mengarah ke sana. Jadi, memanfaatkan momentum, ini adalah satu hal yang harus teman-teman ikutin, teman-teman manfaatkan. Momentum apapun. Jadi kalau misalnya kita sama-sama party, kita bikin Shutterstock party ya, ada yang $25 sebulan, ada yang mungkin $2.000 sebulan, ayo, mari party bersama gitu. Makanya, saya alhamdulillah saat ini sudah dinolkan lagi akun saya, jadi kemarin terkumpul $37, alhamdulillah, terus ini sudah diketok ya, udah di-nolin lagi akun saya, jadi kemarin terisi $1,86 berapa, berarti mungkin saya akan payout di $35-36 sekian, not much, tapi uang itu saya suka ya, karena itu isinya sampah-sampah daily life saya motret itu saya masukin situ, saya jual, which is laku. Itu yang saya syukuri. Duitnya kalau saya masih ada duit, saya masukin ke saham 100%, saat ini saya belikan Bitcoin, nanti saya akan share tentang investasi saham dan Bitcoin, kenapa saya memilih dua hal itu ya, di vlog berikutnya. Tapi intinya adalah bagaimana kita, saya dan teman-teman itu sama-sama memanfaatkan momentum ini loh. Ada industri namanya jualan foto secara online. Jualan foto secara melalui platform namanya Shutterstock. Walaupun banyak sekali ya platform di dunia Shutterstock itu kan lebih dari 10-15 platform yang bisa diikuti. Cuma masalahnya kalau kita beginners, kita newbie gitu. Ini jangankan ngejalanin 10. Ngejalanin satu aja udah kempot-kempot gitu kadang-kadang. Makanya kalau sekali lagi ya, Shutterstock broke dari muka bumi ini. Shutterstock doesn't exist anymore. Even Getty Image nggak ada lagi. Walaupun kemungkinannya kecil ya. Ya sudah, pasrah. Ada kalanya kita dibilangin bego, kita dibilangin sampah gitu ya. Ketika kita bilang pasrah. Cuman saya nggak ngerti teman-teman beriman atau enggak. Cuman walaupun teman-teman tidak beriman, teman-teman misalnya agnostik dan lain sebagainya. Teman-teman pasti punya satu kekuatan di mana kita akan lay on him, kita akan bersandar kepadanya, di mana kalau sudah pasrah berjuang ya sudah. Mau ngungkit-ngungkit kerugian itu mau buat apa? Mau ngungkit kegagalan itu mau buat apa? Gitu. Pasrah itu kan dalam artian kita kan nggak yang terus sampai rugi sebegitu banyak ya kan. Satu, kita untung ilmu. Kita belajar tentang bagaimana cara memotret pakai handphone, teman-teman bisa baca e-book fotografi, teman-teman bahkan bisa nonton YouTube saya banyak kok motret langsung pakai handphone gratis gitu, banyak banget lewat YouTube ini gitu. Lalu tentang gimana caranya kita belajar fotografi, teman-teman dapat ilmu gitu. Nah, sama-sama kita punya ilmu fotografi, ini maksud saya di YouTube channel ini, atau misalnya teman-teman pengen ikut kelas Phototop lah, itu kelas fotografi 12 bulan full, yang biayanya cuma 50.000 sebulan. Kita sama-sama belajar fotografi, itu bagaimana kita juga belajar cara cari duit dari situ. Very simple step. 10 sen, $1, 50 sen. Ini dicoba gitu, dioptimalkan karena ada momentumnya gitu. Kalau kita nggak manfaatin momentum, kita sayang banget gitu. Nah, maka oke, belajar fotografi kayak saya jelasin di Phototop, ada komposisi, ada lighting, ada gearsnya kayak apa. Itu semua saya jelasin. Kurikulumnya lengkap 12 bulan. Teman-teman cek link di bawah, teman-teman nonton dulu kurikulumnya.
Nggak suka nggak usah ikut. Suka, biayanya cuma $50.000, cuma $50.000 sebulan. Artinya setahun itu cuma $600.000, very very cheap. Kita belajar fotografi, tapi di dalam itu saya sisipkan juga materi-materi tentang bagaimana kita cari duit. Salah satunya adalah microstock. Ini barusan bulan ini kita publish materi baru tentang pengantar microstock. Yang baru gabung bulan ini teman-teman juga bisa baca, bisa nonton vlog saya November pada waktu saya bikin masih di Canggu di Bali, itu semua bisa keakses itu. Saya sih lebih berpikir bahwa kalau ada orang yang bego-begoin saya karena saya pasrah, ya oke, good luck for them gitu. Saya berada dalam satu range usia yang menurut saya mereka mau bilang 1 tambah 1 sama dengan 11 juga saya bilang oke, saya bilang gitu kok. Mereka mau bilang saya bego, oke, saya bilang gitu. Nggak ada masalah gitu. Toh orang yang biarin saya ngomongin saya begitu, itu nggak bayarin listrik, makan, liburan saya ke Jepang nggak ada yang bayarin. Jadi mereka tuh cuma orang yang sebenarnya susah atau belum damai sama dirinya sendiri, terus mereka ngeliat orang lain susah gitu, mereka kayak ceramah-ceramahin terus gitu. Udah ceramah-ceramahin, ceramahnya kadang nggak bener, nggak relay dengan kebutuhan teman-teman. Nah maka ya udah pasrah aja. Kalau buat saya sih pasrah aja. Saya udah ngelewatin siklus bangkrut mungkin 2 kali ya. Satu yang 2012 itu, satu lagi COVID. Sebenarnya COVID itu nggak bangkrut-bangkrut amat, cuman saya kekurangan uang aja. Tapi saat itu juga karena income dari Shutterstock masuk, itu tuh membuat saya COVID itu tidak perlu harus sampai saya harus menjualkan mobil. Sempet pengen dijual, cuman akhirnya ternyata nggak perlu juga dijual. Jadi mobil saya masih ada sampai 2024 kemarin, saya jual. Saya suka sekali mobil Eropa, jadi saya pakai BMW seri 5. Tahun lama sih, cuman mobil itu sangat sehat ke Jakarta, ke Bandung, Surabaya, ke Bali, pulang pergi itu semuanya aman. Nah jadi kembali lagi kalau buat saya mau dibego-begoin orang karena saya sharing kepada teman-teman semua tentang bagaimana ketika Shutterstock bangkrut, dan saya kasih saran kepada teman-teman, ya udah pasrah aja. Ya ini kembali ke kita masing-masing. Bahkan teman-teman di rumah mau bego-begoin saya juga ya udah nggak peduli gitu. Saya udah ngelewatin 2 siklus bangkrut, jadi ya saya dengan pasrah, saya lebih tenang, saya bisa lebih mengatur keuangan saya, which is sampai hari ini saya tidak kekurangan apapun. Apakah belajar dengan saya harus butuh uang? Jawabannya enggak. Saya di YouTube channel ini, saya memulai tahun 2020 bulan April ketika itu COVID ya. Saya punya lebih dari 1000 vlog. 80% tentang bagaimana cara saya, 80% tentang di fotografi lah. 20% itu saya sharing tentang Airbnb. Saya kebetulan investasiin uang saya di Airbnb. Nah, YouTube kan gratis kan. Kalau teman-teman nggak punya uang untuk beli ebook saya di bawah, nggak punya uang bahkan untuk gabung di Phototube yang cuma Rp50.000 per bulan, that's fine. Teman-teman nggak salah. Teman-teman punya hak sendiri, teman-teman punya capital sendiri atau modal sendiri yang bisa teman-teman investasikan. Teman-teman sekarang punyanya cuma kuota handphone 100.000 sebulan. Pakai itu dulu, ketimbang teman-teman beli ebook saya ataupun gabung ke Phototube. Karena belajar itu kan sebenarnya ini target dari orang yang punya internet ya. Dia mau informasi ini makin lama makin murah, jadi gratis. Jadi kenapa Phototube itu cuma 50.000 sebulan? Karena operasional sudah cukup menurut saya. Kita bisnis kan. Saya jual kelas Phototube itu pasti kan ada hitungan cost-nya, listrik saya, internet, gadget saya, terus penambahan fasilitas untuk saya, segala macam. Itu semuanya ada. Tapi kenapa 50.000? Sedangkan saya dulu kuliah di Darwis Triadi 2 bulan. Itu level intermediate saya bayar 4,5 juta. Saya hanya ikut 1 level karena pada waktu itu 4,5 juta tahun 2008, that's pretty expensive gitu. Jadi saya cuma bisa ikut 2 bulan itu. Nah ini Phototube ini cuma 50.000 sebulan, kalikan 12, ini 600.000. Ini jauh lebih murah, tapi justru itulah manfaatnya. Teknologi informasi. Jadi kalau teman-teman nggak punya lebih uang untuk beli ebook, gabung Phototube, nggak apa-apa, that's fine. Jangan dipaksakan. Teman-teman beli kuota saja, teman-teman nonton vlog saya, ini banyak sekali yang gratisan, bahkan banyak subscriber saya yang tidak membeli ebook, tidak gabung Phototube, tapi berhasil. Lalu kenapa ada ebook dan ada Phototube? Ini buat teman-teman yang kebetulan berlimpah rezeki. 1 kali beli misalnya, mau bundling, harganya bisa mungkin 225, 250.000, atau mungkin gabung Phototube 50.000 kali setahun 600.000. Ini ketika teman-teman punya alokasi budget untuk belajar lebih gitu, teman-teman kepengen lebih komprehensif, ini sudah ada kurikulumnya, sudah ada daftar isinya, jadi lebih gampang. Tapi kalau Phototube gini kan, kalau YouTube gini kan teman-teman harus meretelin satu-satu, harus ngeliatin, harus browsing lagi satu-satu. Nah kalau gabung di kelas Phototube atau misalnya ebook tadi, itu udah jelas rentetannya teman-teman akan belajar apa, itu lebih komprehensif, lebih presisi. Nah monggo saya pasarkan kepada teman-teman semua.
Gears juga nggak usah yang mahal-mahal, saya Gears tuh murah-murahan kok. Saya pakai Canon EOS M10, harganya sekarang 2,5, 2,4. Lensa saya lebih mahal daripada kameranya. Lensa saya waktu itu beli harganya 3,5 juta, kamera saya beli harganya 2 juta. Memang kondisi lensa saya prime banget sih. Tapi lensa yang saya pakai itu sekarang 1,4 juta juga dapat gitu. Jadi teman-teman tuh mau memulai fotografi zaman sekarang itu tuh nggak semahal zaman saya dulu gitu. Variannya banyak sekali. Wah tapi kamera bekas itu jelek dan lain sebagainya. Banyakan alasan sih kalau yang kayak gitu ya. Karena dulu saya ketika beli kamera pertama kali bukan masalah ini bagus enggaknya, saya mampunya bayar itu. Dan ternyata Canon SM saya aja bisa dipakai sampai 7 tahun. Kemudian dia hilang, saya gantikan generasi berikutnya M10. Jadi intinya saya pakai generasi M ini sudah 11 tahun. Dan still worth it. Saya pakai ke Bromo, saya pakai ke Hong Kong, saya pakai ke Jakarta, Bandung, Bali. Terakhir kemarin saya bawa ke Jepang, semuanya bagus. Suhu 0 derajat. Saya ke Takayama, itu masih oke, nggak ada masalah gitu. Jadi ngapain harus beli yang mahal-mahal ketika kita bisa mengoptimalkan barang yang murah. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat buat teman-teman. Jadi sekali lagi kenapa saya bikin video ini, biar teman-teman tuh kalau menjalani sesuatu itu, satu memanfaatkan momentum. Yang kedua, saya kepengen teman-teman kerja keras. Yang ketiga, kalau teman-teman sudah berjuang, pasrah guys. Semoga bermanfaat, sampai ketemu di video berikutnya.